warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di video aku. Perkenalkan, nama saya Kiki Nurfitri dengan nomor induk mahasiswa 2005026. Saya dari Prodi D3 Keperawatan. Di sini saya akan presentasi dengan materi menganalisis kesalahan-kesalahan dalam berbahasa para mahasiswa. Kita simak bareng-bareng ya teman-teman. Kita masuk di bab pendahuluan terlebih dahulu. Manusia merupakan makhluk sosial, yaitu makhluk yang selalu bermasyarakat dalam kehidupannya. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia membutuhkan bahasa sebagai alat komunikasi. Bahasa itu sendiri terbagi menjadi 3, yaitu bahasa lisan, bahasa tulis, dan bahasa tubuh. Sejalan dengan pernyataan tersebut, alat komunikasi antar anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat dan diungkapkan sedemikian rupa sehingga dapat dipahami secara jelas dan benar sesuai apa yang dimaksud oleh penulis. Dalam hal ini, penggunaan bahasa, simbol, dan tanda baca yang efektif adalah mutlak. Salah satu kesalahan yang sering ditemukan di dalam makalah-makalah mereka adalah adanya kesalahan ejaan. Kesalahan ejaan yang masih sering muncul tersebut adalah penulis di, partikel pun, penulisan kata gabung, penulisan kata ulang, pemakaian huruf besar atau huruf kapital, dan pemakaian tanda titik, serta kesalahan dalam berlogika. Kesalahan-kesalahan yang ada tersebut mencerminkan bahwa para mahasiswa yang membuat tulisan tersebut kurang memperhatikan kaidah-kaidah penulisan yang benar dan bahkan karena kekurangtahuannya terhadap aturan-aturan yang ada di dalam EYD. Selanjutnya kita masuk di bab pembahasan. Pertama, objek penelitian. Penelitian yang berjudul Kesalahan-kesalahan Berbahasa Para Mahasiswa Universitas Widya Husada Semarang dalam mata kuliah Bahasa Indonesia tahun pelajaran 2020-2021 ini merupakan sebuah penelitian yang menitik beratkan pada kajian atau analisis khusus pada kesalahan berbahasa yang dipakai oleh para mahasiswa jurusan keperawatan yang duduk di semester 1. Kesalahan dan ejaan diksi dan ketaksaan pikiran bagi penulis dalam penelitian ini adalah kajian utamanya, sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan mutu kajian tidak dijadikan pertimbangan dalam penelitian ini. Kedua, pengumpulan data. Teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data adalah penelitian lapangan. Penelitian ini mengambil data sesuai dengan tugas kelompok yang ada di dalam mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu yang masing-masing kelompoknya terdiri atas beberapa orang. Dari kelompok-kelompok tersebut tidak dibahas semua, tetapi penelitian ini hanya membahas satu kelompok saja yang diambil secara purpose random sampling atau pengambilan sampel acak secara bertujuan. Selanjutnya, klasifikasi data. Tahapan selanjutnya dari proses pengumpulan data adalah pengklasifikasian data. Setelah tugas terkumpul sebagai sumber data, langkah selanjutnya memilah dan mengelompokkan sesuai topik. Topik yang sama cukup diambil satu saja. Misalnya tugas yang membahas masalah kesalahan ejaan dikelompokkan tersendiri. Begitu pula yang membahas fonologi, morfologi, sintaksis, maupun yang mengangkat topik yang lain. Kemudian diambil salah satu topik yang dibahasnya dengan menggunakan sumber pustaka yang ada. Selanjutnya, analisis data. Pada tahap ini, data dianalisis dengan referensi pustaka yang ada. Analisis penggunaan tata bahasa dalam artikel ilmiah pada tulisan ini dilakukan dengan analisis pustaka
pustaka dan observasi terhadap penggunaan bahasa dalam tugas-tugas ilmiah. Sebagai alat bantu untuk mendeskripsikan bahasa ilmiah, digunakan kaidah tata bahasa Indonesia dengan aturan berbahasa yang ditetapkan oleh Pusat Bahasa Indonesia, yaitu Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam sebuah makalah banyak sekali terjadi kesalahan, terutama pada penulisan kata tidak baku. Seharusnya ditulis dengan kata baku, tapi banyak sekali yang menggunakan kata tidak baku. Berikut ini adalah kesalahan yang sering terjadi pada pembuatan makalah. Pertama, yaitu pemakaian huruf, meliputi huruf abjad, vokal, konsonan, difton, gabungan huruf konsonan, pemenggalan kata, huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Kedua, penulisan kata meliputi kata dasar, kata turunan, bentuk ulang, gabungan kata, suku kata, kata depan, partikel, singkat, dan akronim, angka dan bilangan, serta kata ganti ku, kau, mu, dan nya. Yang ketiga, pemakaian tanda baca meliputi tanda titik, tanda koma, titik dua, tanda hubung, tanda tanya, tanda seru, tanda petik, dan tanda miring. Yang keempat, penulisan unsur serapan menyerap dari bahasa daerah maupun bahasa asing seperti Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, Cina, dan Inggris. Saya akan menjelaskan kesalahan-kesalahan yang ada di dalam makalah beserta dengan perbaikannya. Mari kita simak video ini ya. Jangan kemana-mana. Yang pertama, spasi pada penulisan tanda baca. Contohnya, tanda titik dua tidak boleh ada spasi sebelumnya. Di Microsoft Word, apabila ada spasi sebelum, maka pasti akan digarisbawahi karena itu adalah penulisan yang salah. Penulisan tanda baca ini sebenarnya bersifat universal, artinya semua bahasa memiliki aturan kebakuan yang sama. Yang kedua, penulisan imbuhan di, ke, dan di. Contohnya yaitu imbuhan di membentuk kata kerja pasif dari suatu kata kerja dasar. Penulisannya harus digabung antara di kemudian kata dasar. Contohnya, dipukul, ditetapkan, dianalisis, diatasi, dibuat, dilaksanakan. Nah, itu semua harus digabung, tidak boleh dipisah. Selanjutnya, penulisan kata berbahasa asing. Contoh-contohnya yaitu buton, ditulis simbol. Klien yang tulisannya begini harus ditulis klien, K-L-I-E-N. Edit harus diganti dengan ubah. Email harusnya plural atau postel. Form harusnya borang. Update harusnya memperbarui. Webpack harusnya laman. Server harusnya peladen. Sistem pakai Y harusnya sistem. Teks harusnya teks. Teks pakai X harusnya teks pakai K. Selanjutnya yang sering banyak terjadi yaitu penulisan kata tidak baku. Seharusnya ditulis dengan kata-kata baku. Dalam menganalisis makalah ini banyak sekali terjadi kata-kata tidak baku. Di sini saya akan menyebutkannya dan membenarkannya. Mari kita simak. Di dalam makalah biasanya terdapat banyak sekali kata tidak baku. Berikut contoh-contohnya kata tidak baku yang terdapat di makalah-makalah. Algoritma itu salah, yang seharusnya algoritme. Analisa itu juga salah, seharusnya analisis. Di mana harus dipisah, tidak boleh digabung. Diagnosa itu tidak baku, seharusnya
diagnosis. Hipotesa itu juga tidak baku, seharusnya hipotesis. Inputan itu tidak baku, seharusnya input atau keluaran. Literatur seharusnya diganti dengan pustaka. Syaraf harusnya diganti dengan saraf, tidak usah pakai i. Ranking harusnya diganti dengan peringkat. Perangkingan juga harus diganti dengan pemeringkatan. Nah, itu adalah kata-kata yang baku. Hasil akhir penelitian. Dalam uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan bahasa tidak luput dari kaidah-kaidah kebahasaan. Salah satu kaidah kebahasaan yaitu ejaan. Ejaan adalah kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi kata kalimat tersebut dalam bentuk tulisan, huruf-huruf, serta penggunaan tanda baca. Dalam makalah yang saya analisis terdapat beberapa kesalahan ejaan, penggunaan tanda baca, dan banyak terdapat kata tidak baku. Nah, kesimpulan dari makalah yang saya analisis yaitu untuk mengetahui lebih jauh dan lebih banyak, bahkan lebih lengkap mengenai pembahasan analisis kesalahan berbahasa, para mahasiswa perlu banyak membaca dan mempelajari buku-buku dan berbagai karangan, karena di dalam penelitian ini kajiannya hanya menganalisis kesalahan berbahasa pada sebuah makalah. Di sini peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan penulisan penelitian selanjutnya sangat diharapkan. Kesalahan-kesalahan ejaan yang sering terjadi tersebut memang merupakan kesalahan umum yang banyak terjadi, bahkan bisa dilakukan oleh siapa saja di antara kita. Namun, kalau para pembaca tidak hanya orang yang ahli bahasa, mengakui dan sekaligus menyadari bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dan bahasa negara, pastilah akan selalu berusaha menggunakannya sebaik mungkin. Mungkin hanya itu presentasi dari saya. Bila ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.